By the eye of the All-Father! Sam telah menerima keadaannya yang sekarang bisa melihat dan berbicara dengan hantu. Sam dan para hantu pun membuat kesepakatan agar mereka dapat hidup berdampingan. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video kali ini saya akan ceritain lanjutan alur dari sitcom Ghost versi Amerika season 1 episode 3. Ya udah biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Suatu hari Sam dan Jay berdebat mengenai apakah mereka harus memperbaiki atap terlebih dahulu atau memperbaiki air mancur. Perdebatan mereka menjadi tontonan yang sangat menarik bagi para hantu, mengingat hari-hari mereka biasanya membosankan. Para hantu bahkan ikut berkomentar di sela-sela perdebatan Sam dan Jay. And just so you know, the ghosts agree with me. Perdebatan itu diakhiri dengan kemenangan Sam. Uang yang mereka miliki pun akhirnya akan dipakai untuk memperbaiki air mancur terlebih dahulu. Saat Sam sedang dibombardir permintaan oleh Pete, Trevor, Alberta, dan Sasapis, Sam kewalahan mendengar mereka semua dan menyuruh mereka untuk memilih satu perwakilan untuk menyampaikan permintaan kepadanya. Saat itu seorang pekerja konstruksi datang dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus dilihat oleh Sam dan Jay. Saat itu para tukang sudah mulai memperbaiki saluran air mancur di halaman depan dan tanah baru saja digali. Dan di sana mereka ternyata menemukan kerangka manusia. Para hantu ikut melihat ke halaman depan dan bertanya-tanya kerangka siapakah itu. Thorfinn pun berkata bahwa itu adalah kerangkanya. Ia yakin karena dulu ia selalu memperhatikan bagaimana proses tubuhnya membusuk sampai menjadi tulang belulang di tempat itu. Hey! That's me! Sementara itu, pekerja konstruksinya berkata kepada Sam dan Jay bahwa penemuan kerangka manusia harus dilaporkan ke polisi. Sayangnya, hal itu beresiko membuat seluruh area penemuan akan ditutup entah sampai kapan. Sam dan Jay pun keberatan akan hal itu. This is so bad. We cannot afford a months-long delay. We have loans to repay. Get rid of the damn body. What if the bones just disappeared? Atas bisikan Alberta, mereka pun berniat menghilangkan kerangka Thorfinn. Di malam hari, para hantu berkumpul untuk memutuskan siapa perwakilan yang akan bertugas menyampaikan permintaan hantu kepada Sam. Pick me and be done with it. Screw it! I'm running against this windbag. Sementara itu, Sam, Jay, dan Thorfinn sedang mengumpulkan tulang belulang. Thorfinn pun bercerita bagaimana ia bisa sampai di sana dan meninggal dunia. Thorfinn mengatakan bahwa ia sedang berburu saat hujan di area itu dan disambar petir. What are we gonna do with these? I mean him. I mean you. Sorry to point at you with your own bone. Thorfinn pun menginginkan sebuah pemakaman ala Viking, yaitu dengan menembakkan panah berapi ke sampan yang berisi tulang belulangnya dan membakarnya. Menurut Jay, itu juga adalah cara yang bagus untuk menyingkirkan tulang belulang tanpa jejak. Can I shoot the flaming arrow? I like Small Man, he's fun! Keesokan harinya, Jay memberitahu tukang bahwa tulang belulang itu telah hilang begitu saja. Dan si tukang juga sebenarnya tidak terlalu peduli, tapi kalau benar itu adalah tulang belulang milik Viking, maka harganya akan sangat mahal. Jay pun akhirnya berubah pikiran. Sampai saat itu, rapat para hantu untuk mencari perwakilan belum juga selesai. Saat itu ada dua kandidat yang mau menjadi perwakilan, yaitu Isaac dan Alberta. If funerals are so important in your culture, how come you never had one? Told you. Alone on a mission. Sementara itu, Jay membujuk Sam untuk menjual saja kerangka Thorfinn, karena jika dijual ke kolektor harganya sangatlah tinggi dan mereka saat ini sedang membutuhkan uang banyak untuk memperbaiki Woodstone Estate. Mendengar bujukan Jay, walaupun agak tidak enak hati, Sam pun setuju. Namun saat itu ternyata Thorfinn mendengar percakapan Jay dan Sam. Thorfinn pun menjadi kecewa dan marah karena dia sudah berharap akan diadakan pemakaman untuknya. Dia pun berusaha memukul Jay namun tidak bisa. Sejak itu Thorfinn menjadi murung dan sedih.
Para hantu mengatakan bahwa mungkin saja Thorfinn ingin pergi ke alam setelah kematian, karena kadang-kadang hantu yang terjebak di dunia bisa pergi setelah suatu masalah yang mengikat mereka diselesaikan. Saat Sam dan Jay menyusul Thorfinn untuk membuatnya mengerti alasan mereka, Thorfinn akhirnya menceritakan bagaimana sebenarnya dia bisa meninggal di area Woodstone Estate. Jadi, kelompok Viking dari Norwegia datang ke area itu untuk menjelajah, dan suatu waktu saat Thorfinn kembali ke perkemahan mereka setelah berburu, semuanya ternyata sudah pergi meninggalkannya. Teman-teman kelompoknya ternyata sengaja meninggalkan Thorfinn tanpa alasan yang ia ketahui. Karena itulah tak ada yang pernah mencarinya selama ini, dan sekarang Thorfinn pun juga merasa ditinggalkan oleh Sam dan Jay. Mendengar cerita Thorfinn, Sam merasa simpati dan membujuk Jay untuk tetap melaksanakan pemakaman Viking untuk Thorfinn. Meskipun agak berat melepaskan benda berharga itu, Jay akhirnya setuju dan hal itu membuat Thorfinn kembali bersemangat. Ia pun berusaha memeluk Jay. I thank you. Sementara itu, Alberta mencoba membujuk para hantu untuk memberikan suara kepadanya. Dan Isaac mencoba membujuk hantu-hantu di basement untuk memilihnya menjadi perwakilan. Namun para hantu basement yang jumlahnya lebih banyak malah memilih hantu di antara mereka sendiri. Sehingga Isaac dan Alberta kalah suara. Alberta, you have my vote. I promise if elected, your voice will be heard. So, Di malam hari, Sam dan Jay bersama semua hantu berkumpul di danau dekat rumah. Di tengah danau sudah ada sampan yang berisi kerangka Thorfinn. Jay pun menembakkan anak panah berapi ke arah sampan dan sampan pun terbakar. Thorfinn pun merasa bahagia. Tak lama kemudian sebuah cahaya putih muncul di atas kepala Thorfinn. Oh, it's happening! Wait! Thorfinn, I love you. Namun sayangnya ternyata cahaya itu berasal dari lampu mobil polisi yang datang untuk mengecek karena ada cahaya api dari sampan yang terbakar. Akhirnya Thorfinn masih terjebak di dunia, namun ia tetap berterima kasih kepada Sam dan Jay yang telah mengadakan pemakaman Viking untuknya. Di basement, Sam mencoba mendengarkan permintaan yang disampaikan oleh perwakilan hantu. Namun karena permintaan pertama terlalu nyeleneh, akhirnya Sam membatalkan semuanya. Nope, not doing this. Sorry, guys. Sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film, boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!